Halo Sobat Belajar, bagaimana nih Sobat Belajar kabarnya di rumah? Semoga Sobat Belajar selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu siap untuk belajar. Nah Sobat Belajar, Kak Abi pengen tanya nih, gimana sih persiapan Sobat Belajar semua dalam menghadapi UTBK yang semakin di depan mata nih? Semoga Sobat Belajar yang kelas 12 khususnya atau yang memang sudah mempersiapkan dirinya untuk pelajaran UTBK sudah benar-benar ready ya. Nah, kali ini Kak Abi juga akan tetap ngebantu Sobat Belajar semua untuk ngebahas tentang apaan aja sih soal-soal yang akan keluar dalam mata pelajaran UTBK nih, terutama dalam mata pelajaran sejarahnya. Nah, kali ini kita akan ngebahas tentang yang namanya kolonialisme, imperialisme, dan pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, kalau misalnya Sobat Belajar ada yang bertanya nih, kenapa sih kan Indonesia pernah dijajah sama yang namanya bangsa Jepang nih? Kenapa Indonesia tidak ada literatur atau banyak sekali bahasa-bahasa Jepang yang tidak dipergunakan di Indonesia, sedangkan bangsa Belanda juga memiliki andil banyak nih, kayak misalnya banyak penamaan yang masih menggunakan bahasa Belanda, atau misalnya banyak juga proklamator Republik Indonesia yang bisa berbahasa Belanda seperti itu. Tapi kenapa Jepang bahasa Indonesia bangsa Indonesia masih menggunakan bahasa Indonesia? Wah, ini jadi pertanyaan nih Sobat Belajar. Dan ternyata setelah diteliti, ternyata banyak banget faktor yang menyebabkan bangsa Indonesia ini tidak menggunakan bahasa Jepang nih Sobat Belajar. Yang pertama itu karena penjajahan bangsa Jepang ini sendiri yang masih terbilang sebentar, karena hanya 3 tahun nih Sobat Belajar. Nah terus kemudian selain itu adalah karena bahasa Jepangnya ini hanya diperkenalkan pada orang-orang kaum priai saja. Nah, terus kemudian yang terakhir adalah karena bahasa Jepang ini bukan bahasa utama yang dipergunakan, jadi masih menggunakan bahasa Belanda atau bahasa daerah tuh Sobat Belajar. Nah, Sobat Belajar, kali ini Kabi juga akan ngebahas tentang yang namanya imperialisme nih yang ada di Indonesia, terutama masa pendudukan Jepang. Nah, sebelum ngebahas tentang soal-soalnya, Kabi mau kasih tahu dulu sama Sobat Belajar tentang ini dia, latar belakang kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia. Jadi, mereka ini yang Sobat Belajar perlu ketahuin adalah mereka ini datang ke Indonesia nih untuk yang namanya menjajah nih. Karena kan pada saat itu Belanda ini menyerah kepada Jepang nih Sobat Belajar. Nah, akhirnya Belanda menyerah kepada Jepang, terus kemudian akhirnya Jepang nih yang bisa menggantikan posisi Belanda di Indonesia. Nah, jadi awalnya Jepang ini sebenarnya mengiming-imingi kemerdekaan untuk bangsa Indonesia nih Sobat Belajar. Jadi bangsa Indonesia diberikan impian seperti itu. Diberikan impian kepada bangsa Indonesia bahwa bangsa Jepang akan memerdekakan bangsa Indonesia. Makanya tuh Sobat Belajar ada yang pernah dengar satu semboyan yang sangat terkenal, yaitu adalah ini, Jepang Cahaya Asia. Jepang Cahaya Asia. Nah, jadi ada yang pernah denger kan kalau misalnya ada semboyan atau ada tagline yang bilang Jepang itu cahaya Asia. Nah, ternyata tagline inilah yang dibentuk oleh pemerintahan Jepang sendiri, bahwa kalau misalnya dengan adanya bangsa Jepang ini, negara-negara Asia yang tadinya banyak dijajah oleh bangsa Eropa, nah dengan pemerintahan Jepang, negara Asia ini bisa akan mendapatkan kemerdekaannya nih Sobat Belajar. Nah, tapi ternyata ini semua hanya alih-alihnya mereka saja untuk membantu pemerintahan Jepang yang sedang berperang dalam Perang Dunia Kedua nih. Jadi ternyata Jepang juga secara tidak langsung membutuhkan bantuan negara Asia untuk memberikan seluruh pasokannya, kemudian seluruh persediaan pangan, termasuk juga untuk negara Jepang yang sedang berperang dalam Perang Dunia Kedua nih Sobat Belajar. Nah, begitu juga di Indonesia. Jadi Jepang secara tidak langsung menghasut negara Indonesia supaya pro ke dia, supaya pro ke Jepang. Padahal mereka adalah sebagai penjajah juga nih Sobat Belajar, kayak gitu. Nah, di sini ada yang namanya imperialisme Jepang. Nah, ternyata Jepang juga negara yang
menganut namanya sistem imperialisme nih sobat belajar. Jadi selain Belanda, kita kan juga pernah dijajah sama Jepang tuh. Terus kemudian kita juga pernah ngerasain gimana sih kejamnya pemerintahan Jepang nih sobat belajar. Walaupun Jepang juga mengajak masyarakat Indonesia secara tidak langsung untuk berperan aktif di dalam pemerintahannya. Seperti itu, kayak misalnya Jepang mengangkat masyarakat lokal atau warga pribumi untuk bekerja di beberapa bidang pemerintahan seperti itu. Terus kemudian Jepang juga membuka sekolah buat semua orang kaum priai seperti itu. Terus kemudian Jepang juga membantu mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, itu kan dibentuk sama Jepang ya sobat belajar. Nah ternyata ini semua nggak gratis nih sobat belajar, jadi ada harga yang harus dibayarkan, yaitu kita semua harus membantu Jepang dalam mereka yang sedang mengibarkan bendera perangnya ini. Jadi kan mereka sekarang waktu itu lagi perang tuh sama negara-negara sekutu di Perang Dunia Kedua. Nah, akhirnya Jepang membutuhkan negara-negara Asia untuk membela mereka. Seperti itu. Terus kemudian Kak Abi mau kasih tahu lagi nih, sebelum kita masuk ke dalam soal-soal UTBK, sobat belajar, Kak Abi mau kasih tahu dulu sama sobat belajar semua, apaan aja sih organisasi-organisasi yang dibentuk oleh pemerintahan Jepang pada masa penjajahan dulu. Nih, jadi organisasi-organisasi itu adalah kurang lebih ini. Jadi kurang lebih organisasinya adalah yang pertama ada yang namanya PETA. Nah, yang pertama ada yang namanya Pembela Tanah Air atau disingkat dengan PETA. Terus kemudian organisasi berikutnya yang kedua ini Gakukotai. Jadi kayak semacam laskar pelajar bentukan Jepang gitu loh sobat belajar. Nah, itu jadi laskar pelajar tuh kayak misalnya organisasi-organisasi yang anggotanya terdiri dari pelajar seperti itu. Terus kemudian organisasi bentukan Jepang yang ketiga. Nah, Heiho. Jadi barisan cadangan prajurit. Nah, ternyata Heiho ini, barisan cadangan prajurit ini sebagai tentara yang nantinya dipergunakan Jepang untuk membela Jepang juga nih kalau misalnya alih-alih Jepang diserang sama sekutu ke Indonesia seperti itu. Nah, di sini aja barisan cadangan. Berarti dia sebagai backup dari tentara Jepangnya itu sendiri. Terus kemudian yang keempat nih sobat belajar. Ada yang namanya Tenedan, yaitu barisan pemuda. Sama tujuannya. Jadi selain sebagai di bidang organisasi, di situ juga dilatih yang namanya kegiatan militer, terus kemudian mengangkat senjata tuh sobat belajar. Terus kemudian yang kelima, ada yang namanya Fujinkai, yaitu barisan wanita. Nah, kalau sekarang namanya Dharma Wanita nih. Jadi yang isinya anggota-anggota tersebut adalah kaum wanita seperti itu. Jadi ternyata secara tidak langsung Jepang itu sudah mengangkat yang namanya kehormatan wanita, harkat dan derajat wanita pada masa itu. Beda dengan yang namanya pemerintahan pada masa Belanda yang dimana wanita benar-benar dijauhkan harkat dan martabatnya. Terus kemudian yang keenam, berikutnya ada Putra, Pusat Tenaga Rakyat. Nah, sama seperti tadi, konsepnya dia adalah sebuah organisasi, namun pada ujungnya atau pada akhirnya dia juga dilatih sebagai garda untuk melindungi yang namanya koloni Jepang yang ada di Indonesia, seperti itu. Terus kemudian ada Jawa Hokokai, terus kemudian Jawa Hokokai, Keiban. Nah, ini nyambung ya. Terus adalah barisan pembantu polisi sama, jadi isinya bentuknya awal itu sama seperti itu konsepnya dengan yang lain-lainnya. Terus kemudian ke-8 ada yang namanya Jibakutai, yaitu pasukan berani mati. Nah, ini lagi-lagi para pasukan yang dibentuk oleh tentara Jepang ini guna membantu mereka untuk melindungi tentara mereka. Jadi kalau misalnya tentara mereka sudah kehabisan tenaga, nah ini pasukan-pasukan yang di Jepang bentuk ini yang akhirnya menjadi garda terdepan berikutnya. Terus ini yang terakhir adalah barisan polisi rahasia. Seperti itu. Nah, itu juga ada, itulah tadi yang namanya organisasi-organisasi yang dibentuk oleh pemerintahan Jepang yang alih-alih adalah
mengikut sertakan bangsa Indonesia padahal gunanya adalah untuk membela Jepang sendiri. Kayak gitu sobat belajar. Nah, Kak Abi sudah ngasih tahu nih yang namanya organisasi-organisasi bentukan Jepang, dan sekarang saatnya kita bedah soal UTBK ya sobat belajar. Kita akan buka soal UTBK-nya. Nah, Kak Abi sudah siapkan beberapa soal. Di sini Kak Abi siapkan 15 soal. Semoga kita bisa bahas semuanya ya. Tapi kalau misalnya waktunya tidak cukup, Kak Abi akan bahas yang penting-penting saja. Nah, ini dia nomor 1 nih sobat belajar. Kita mulai dari nomor 1, kita baca bareng-bareng. Berikut ini adalah daerah pertama di Indonesia yang diduduki oleh tentara Jepang. Wah, kira-kira daerah apa nih? Yang A, Aceh, Lampung, dan Bali. Yang B, Morotai, Biak, dan Ambon. Yang B yang tadi. Terus kemudian yang C, Tarakan, Pontianak, dan Samarinda. Terus kemudian yang D, Bandung, Sukabumi, dan Cirebon. Yang E, Padang, Riau, dan Palembang. Nah, kira-kira jawabannya apa nih sobat belajar? Nah, jadi perlu sobat belajar ketahui nih, ternyata pada masa pemerintahan Jepang, awalnya Jepang itu menjajakan kakinya di Pulau Borneo. Nah, berarti kalau udah ada kata Pulau Borneo, pasti sobat belajar langsung tahu nih yang mana jawabannya. Yaitu kalau Pulau Kalimantan yang Pulau Borneo berarti jelas jawabannya yang C, Tarakan, Pontianak, dan Samarinda. Itulah jawabannya sobat belajar. Jadi sobat belajar harus tahu dulu nih. Ini pertanyaan ini lumayan sering cukup banyak keluar nih sobat belajar. Pertanyaan yang menanyakan pertama kali Jepang berhasil menjajakan kakinya di Indonesia itu di tanah mana. Sobat belajar harus ingat Kalimantan. Nah, inilah tempat yang pertama kali Jepang duduki. Tarakan, Pontianak, dan Samarinda. Itu Pulau Kalimantan ya sobat belajar semuanya. Itu pertanyaan nomor 1. Nah, jadi lokasi yang pertama kali diduduki oleh tentara Jepang nih, itu di Pulau Kalimantan. Jadi ada Tarakan, Pontianak, dan Samarinda sobat belajar. Oke, sekarang selanjutnya Kak Abi akan buka soal berikutnya nih. Kira-kira apa ya bentuknya? Soal kedua. Oke, masih pilihan ganda nih sobat belajar. Di dalam kita baca soal nomor 2 bareng-bareng. Ya, di dalam menghadapi ofensif Jepang, pihak Serikat membentuk. Nah, kira-kira apa nih yang dibentuk? Oke, Kak Abi akan kasih tahu yang A. AFNA ini semua singkatan ya, sobat belajar. Jadi ini adalah bentukan tentara Jepang. Jadi jawabannya yang E. Jadi ini Amerika, Bulgaria, Dutch, and Asian community seperti itu. Ini Australia, deng. Bukan yang nama Australia, OC. Australia. Oke, ini adalah keempatnya. Jadi ini adalah organisasi yang dibentuk oleh Jepang yang berguna untuk membantu tentara Jepang, membantu pemerintahan Jepang dalam melancarkan semua kerjanya di dalam bidang internasional seperti itu. Jadi mereka bekerja sama dengan yang namanya tentara-tentara atau negara-negara anggotanya. Seperti Amerika, kemudian Dutch, Belanda, dan Australia. Terus kemudian kita akan lanjut ke pertanyaan yang ketiga nih sobat belajar. Wow, pertanyaannya kita baca bareng-bareng ya sobat belajar. Oke, pada tanggal 1 Maret 1942, kita harus tahu nih 1 Maret 1942, langsung fokus ke tanggal 1 Maret 1942. Nah, tentara ke-16 Jepang berhasil mendarat di
Nah, kalau misalnya sobat belajar, tahu tentang hari ini 1 Maret 1942, jadi itu langsung fokus aja sama yang namanya tentara ke-16 dari Jepang. Nah, tentara ke-16 dari Jepang ini yang akhirnya bisa mendarat di Indonesia nih sobat belajar. Nah, kira-kira daerah mana sih yang berhasil, dikuasain oleh tentara Jepang? Nah, kira-kira apa ya? Yang nomor 1 ada Teluk Banten, yang kedua ada Eretan Wetan, yang ketiga ada Karangan, yang keempat ada Tangerang. Kira-kira jawabannya yang di mana ya sobat belajar? 1, 2, 3, atau 4, atau semuanya? Kak Abi kasih waktu beberapa detik buat sobat belajar ngejawab tentang yang namanya tentara ke-16 dari Jepang kira-kira berhasil menguasai daerah apa ya? Teluk Banten kah? Eretan Wetan kah? Karangan kah? Atau Tangerang? Ya, Kabi akan langsung jawab aja ya, sobat belajar. Ya, jadi jawabannya adalah Teluk Banten. Benar. Terus kemudian Eretan Wetan juga benar nih, sobat belajar. Nah, terus kemudian Kerangan. Benar. Terus kemudian Tangerang. Belum. Jadi jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Nah, jadi kalau misalnya sobat belajar yang belum tahu nih, berarti sekarang harus sudah tahu. Tanggal 1 Maret 1942, tentara ke-16 Jepang itu berhasil mendarat di 3 daerah ini nih. Teluk Banten, Eretan Wetan, dan Karangan. Kayak gitu. Oke, sekarang Kak Abi akan lanjut ke soal berikutnya. Sobat belajar, perhatikan baik-baik. Kita akan buka soal nomor 4. Wow. Ini soal nomor 4 nih sobat belajar. Nah, Abi kasih soal nomor dulu. Soal nomor 4. Serangan tentara Jepang. Lagi-lagi serangan tentara Jepang nih. Yang tadi 1 Maret 1942. Berarti yang tadi ya masih berhubungan sama soal yang sebelumnya. 1 Maret 1942. Serangan tentara Jepang atas Pulau Jawa. Nah, berarti tadi beneran ya adanya di Pulau Jawa tidak dapat dibendung oleh pasukan Belanda nih ternyata. Jadi tentara Jepang pada masa pemerintahan Belanda, tentara Jepang akhirnya masuk ke Indonesia dan tidak dapat dibendung oleh pemerintahan Belanda yang terutama di Pulau Jawa ini. Nah, terus sehingga pada tanggal 8 Maret di sini langsung ditanyakan, pada tanggal 8 Maret, Jenderal Terpoten, Panglima Tentara Sekutu di Hindia Belanda memutuskan untuk menyerah tanpa syarat di kota. Nah, jadi Panglima Tentara Sekutu yang ada di Hindia Belanda ini nih. Terus kemudian dia menyerah tanpa syarat nih. Kira-kira di kota apa ya? Jenderal Terpoten ini menyerahnya nih. Yang A, Bandung. B, Cianjur. Subang, Tasik, atau Kuningan. Bandung, Cianjur, Subang, Tasik, atau Kuningan. Jawabannya, Kabi kasih waktu beberapa detik buat sobat belajar untuk menganalisis soalnya dan menjawab. Apakah A Bandung, atau C Cianjur, atau KB Cianjur, ataukah C Subang, Tasikmalaya, atau Kuningan? Ya, langsung aja Kabi kasih tahu jawabannya. Jawabannya adalah di Subang ya sobat belajar. Kayak gitu cara jawabnya. Oke, sekarang Kabi akan langsung lanjut aja ke soal berikutnya. Oke, nah kita lanjut ke soal nomor 5 nih sobat belajar. Kita lanjut ke soal nomor 5 ya. Kira-kira apa sih jawabannya? Oke, bukan ini. Kita baca bareng-bareng soal nomor 5. Pada zaman pendudukan Jepang nih di Indonesia. Jadi zaman pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, dibentuk pemerintahan militer
berkedudukan di pusatnya di mana nih kotanya? Yang A. Bukit Tinggi, atau B. Jakarta, atau Makassar, atau di Ambon? Wah, apa nih jawabannya nih kira-kira nih ya? Bukit Tinggi kah, Jakarta kah, Makassar kah, atau Ambon? Jawabannya langsung aja ya Kak Abi kasih tahu. Kira-kira Sobat Belajar udah ada yang tahu belum jawabannya apa? Nah ini dia, jawabannya adalah Jakarta, itu benar. Jadi pusat yang ada di daerah, yang di daerah Pulau Jawa itu berpusat di Jakarta. Nah ada satu lagi, kira-kira apa sih jawabannya dan di mana? Mhm. Silakan Sobat Belajar dianalisis, jawabannya adalah yaitu ya, di Ambon ya Sobat Belajar. Jadi 1, 2, dan 4. Kayak gitu. Oke, sekarang kami lanjut lagi ke soal berikutnya. Kira-kira soal ke-6. Nah, soal ke-6 ini. Oke, kita baca bareng-bareng. Pada zaman pendudukan Jepang. Oh, ini ternyata kita jumpai soal sebab akibat nih Sobat Belajar. Soal sebab akibat ini, bentuk soal ini juga sering gitu loh keluar di ujian-ujian nasional atau di ujian UTBK. Kayak gitu. Pada zaman pendudukan Jepang, jabatan gubernur jenderal pada masa pemerintahan Hindia Belanda dihapuskan. Pada masa pendudukan Jepang, jabatan gubernur jenderal pada masa pemerintahan Hindia Belanda dihapuskan. Atas sebabnya, karena apa? Pada masa zaman pendudukan Jepang, status sosial orang Belanda sangat mulia. Jawabannya gimana? Kak Abi kasih waktu buat Sobat Belajar untuk menganalisis jawabannya. Oke, kira-kira jawabannya apa ya? Ya, Kak Abi akan berusaha ngejawabnya. Jadi ini dia. Jadi yang pernyataannya adalah pada zaman pendudukan Jepang, jabatan gubernur jenderal yang tadinya pada masa pemerintahan Hindia Belanda itu ada, akhirnya dihapuskan. Itu adalah benar nih Sobat Belajar. Nah, sebabnya kita lihat nih. Pada zaman pendudukan Jepang, status sosial orang Belanda sangat mulia. Salah ya Sobat Belajar. Karena pada saat itu status orang Belanda yang masih ada di Hindia Belanda, orang-orang Belanda yang masih ada di Indonesia itu disebutnya tidak mulia Sobat Belajar, karena mereka kan yang sebelumnya menjajah nih. Makanya Jepang tuh nggak suka juga sama orang-orang Belanda pada saat itu. Oke, kayak gitu cara jawabnya. Sekarang kita akan lanjut lagi ke jenis soal berikutnya nih Sobat Belajar. Kira-kira kayak gimana ya soalnya? Nah, ini dia. Kita langsung ke soal yang nomor 7 atau soal selanjutnya nih Sobat Belajar. Nah, kita baca bareng-bareng jenis soalnya. Dalam rangka mencari dukungan dari masyarakat Indonesia, pemerintahan Jepang telah mendirikan badan propaganda yang melibatkan tokoh-tokoh nasionalis Indonesia nih Sobat Belajar. Nah, terus kemudian organisasi-organisasi yang pernah dibuat tentara Jepang itu antara lain tuh apa tuh Sobat Belajar? Nah, tadi kita udah belajar tentang organisasi-organisasi yang dibuat oleh tentara Jepang. Nah, antara lain apa nih? Wah, apakah 1, Gerakan 3A? Apakah B, apakah 2, Seinsedan? Terus apakah C, Putra? Ataukah nomor 4, Keibodan? Kira-kira yang mana ya? Yang merupakan organisasi pembentukan Jepang. Nomor 1, 2, 3, atau 4? Kami kasih waktu Sobat Belajar buat ngejawabnya. Harus teliti ya Sobat Belajar. Jadi di sini soalnya dalam rangka mencari dukungan dari masyarakat Indonesia nih, pemerintah pendudukan Jepang sudah mendirikan badan organisasi. Jadi kalau misalnya Sobat Belajar tahu ternyata negara Jepang tuh juga mendirikan yang namanya organisasi nih Sobat Belajar. Nah, organisasi ini
yang dibuat sebagai kayak semacam payung itu loh. Jadi semacam payung tentara Jepang untuk warga atau orang-orang pribumi nih di Indonesia. Jadi di sini propaganda yang melibatkan tokoh-tokoh nasionalis. Jadi tuh kayak badan propaganda. Jadi tuh kayak semacam Jepang tuh bilangnya ini loh keuntungan buat kamu, padahal itu keuntungan buat Jepang, bukan keuntungan buat bangsa Indonesia, kayak gitu. Nah, kira-kira nih organisasi apa nih Sobat Belajar? Wow, nomor 1, 2, 3, atau 4? Abi kasih waktu ke Sobat Belajar buat ngejawabnya. Yang gerakan 3A, Senseidan, Putra, atau Keibodan? Oke, ternyata Kabi langsung jawab aja ya Sobat Belajar. Yang nomor 1, gerakan 3A, benar. Yang nomor 2, Sensendan, benar. Yang nomor 3, Putra, benar. Yang nomor 4, Keibodan, itu juga benar. Nah, jadi benar semua nih Sobat Belajar jawabannya. Kayak gitu caranya. Jadi kita harus tahu dulu konsepnya nih Sobat Belajar. Yang mana sih yang namanya gerakan-gerakan pembentuknya nih. Kayak misalnya apaan aja sih yang termasuk di dalam hal-hal ini. Apaan aja sih yang namanya organisasi-organisasi yang telah dibentuk sama yang namanya tentara Jepang nih Sobat Belajar. Atau yang dibentuk sama pemerintahan Jepang di Indonesia. Oke. Sekarang kita akan lanjut lagi ke soal berikutnya. Berarti soal nomor berapa kira-kira? Nomor 8. Dibaca bareng-bareng. Kita baca bareng-bareng tujuan Jepang membentuk putra. Nah, apa sih tujuan Jepang membentuk putra? Jadi putra ini adalah organisasi yang tadi, organisasi bentukan Jepang. Nah, ternyata Jepang memiliki tujuannya nih, tujuan tersendiri kenapa mereka bisa membentuk putra ini. Kira-kira tujuannya apa nih Sobat Belajar? Nah, kira-kira apa ya jawabannya? Kabi kasih waktu lagi-lagi kepada Sobat Belajar buat berusaha ngejawabnya. Sebelum Kabi jawab, yang A, mensejahterakan rakyat jajahan kah? Atau yang B, membujuk golongan intelektual dan sekuler kah? Nah, ini ada untuknya untuk membantunya dalam perang menghadapi sekutu. Ataukah yang C, mengembangkan kesadaran politik para pemuda? Ataukah yang D, mengajarkan kepada para pemuda tentang kemiliteran? Atau yang terakhir, yang E, yaitu mendidik para pemuda Indonesia. Kira-kira jawabannya apa nih Sobat Belajar? Silakan dipikirin dulu. Nanti Kabi akan ngejawabnya. Kabi akan kasih tahu yang mana isinya. Sobat Belajar harus ingat ya. Berarti Sobat Belajar harus tahu nih konsepnya gerakan putra ini. Nah, tujuannya apa nih biasanya? Oke, langsung Kabi kasih tahu aja untuk jawabannya. Jadi jawabannya adalah tujuan putra adalah untuk membujuk golongan intelektual dan sekuler agar bisa membantu Jepang dalam perang menghadapi sekutu. Nah, jadi nih tujuan dibentuknya putra ini agar tentara Jepang ini bisa menjaring yang namanya orang-orang yang intelektual, orang-orang yang benar-benar kompeten gitu loh, guna membantu tentara Jepang juga nih atau membantu pemerintahan Jepang dalam yang namanya perang melawan sekutu di Perang Dunia Kedua. Jadi secara tidak langsung Indonesia tuh pengen dilebatin sama Jepang buat bergabung sama Jepang untuk melawan sekutu di Perang Dunia Kedua kayak gitu. Tapi mereka mengajaknya secara underground atau sembunyi-sembunyi kayak gitu. Jadi mereka mengatasnamakan organisasi putra ini. Kayak gitu Sobat Belajar. Nah, sekarang Sobat Belajar udah tahu kan kalau misalnya nggak semua yang namanya organisasi bentukan Jepang ini memiliki nilai-nilai positif ya nih Sobat Belajar. Tapi ternyata di balik itu semua ada kemauan yang dimaksud atau ada maksud tersendiri dari tentara Jepang, dari pemerintahan Jepang. Kayak gitu Sobat Belajar. Oke, sekarang Kabi akan lanjut lagi ke soal berikutnya.
yaitu soal nomor 9. Wah, ini kita jumpai soal sebab akibat ya sobat belajar. Oke. Kita baca soalnya bareng-bareng. Pemerintah mengangkat pendudukan Jepang. Pemerintah mengangkat pendudukan Jepang pegawai-pegawai dari kalangan bangsa Indonesia nih. Nah, karena sebabnya Jepang mengalami kekurangan tenaga administrasi pemerintahan. Jadi kenapa Jepang mengangkat pemerintahan Indonesia? Jepang mengangkat orang-orang Indonesia pribumi sebagai pegawai-pegawainya di Jepang. Alasannya apakah benar ataukah malah pernyataan yang benar? Jadi silahkan sobat belajar analisis dan jawab. Kira-kira yang mana ya isinya? Nah, jadi di soal sebab akibat ini, sobat belajar harus lebih teliti lagi karena kan kita harus menjawab dua soal sekaligus ya secara tidak langsung. Kita harus ngelihat yang ini sesuai atau enggak pernyataannya, benar atau tidak. Terus kemudian yang kedua, kita harus melihat sebabnya betul atau tidak. Jadi itu adalah seperti dua pertanyaan atau dua fakta yang harus sobat belajar tahu benar atau salah seperti itu. Jadi makanya nih, kalau misalnya tingkat kesulitannya bisa dibilang lebih sulit atau lebih naik daripada yang pilihan ganda. Kayak gitu. Oke, Kak Abi masih kasih waktu sobat belajar buat ngejawabnya. 3, 2, dan 1. Oke, Kak Abi akan kasih tahu jawabannya buat sobat belajar. Jadi pemerintah mengangkat pendudukan Jepang pegawai-pegawai dari kalangan bangsa Indonesia. Ini benar sobat belajar. Jadi pemerintah Jepang itu mengangkat yang namanya pegawai-pegawai buat kerja di pemerintahan Jepang itu dari kalangan pribumi itu benar. Karena pada masa itu banyak banget yang namanya kekurangan tenaga kerja administrasi nih di dalam pemerintahan Jepang waktu itu. Jadi administrasi yang ada semua yang digunakan tuh kayak termasuk yang namanya misalnya yang ngurus-ngurusin administrasi, kayak lain-lainnya itu Jepang masih kekurangan orang. Yang akhirnya mengangkat yang namanya tenaga pribumi untuk bergabung bersama pemerintahan Jepang. Dan ini berarti pernyataannya juga benar. Seperti itu sobat belajar. Jadi benar-benar dan berhubungan. Kayak gitu. Nah, itulah cara buat sobat belajar mengetahui cara ngejawab soal sebab akibat. Pasti udah pada tahu dong. Karena sobat belajar pastinya sudah banyak sekali ngerjain soal nih. Karena sebentar lagi kita menghadapi yang namanya ujian UTBK. Oke, sekarang Kak Abi akan lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal nomor 10. Nah, ternyata masih soal sebab akibat nih sobat belajar. Kira-kira seperti apa? Ayo kita baca bareng-bareng. Soal nomor 10. Pada zaman pendudukan Jepang, hanya sedikit dari kalangan nasionalis Indonesia yang mengambil sikap kooperatif. Sebab bangsa Indonesia menganggap Jepang sebagai penjajah sebagaimana Belanda. Apakah benar? Zaman pendudukan Jepang hanya sedikit dari kalangan nasionalis Indonesia yang mengambil sikap kooperatif nih. Karena bangsa Indonesia menganggap Jepang sebagai penjajah sebagaimana Belanda. Apakah benar atau salah? Kami akan kasih kesempatan buat sobat belajar ngejawab dulu. Kira-kira soal sebab akibat ini betul atau salah? Sobat belajar harus lihat di sini. Bangsa Indonesia menganggap Jepang penjajah. Terus kemudian pada zaman pendudukan Jepang hanya sedikit dari kalangan nasionalis Indonesia yang mengambil sikap kooperatif. Kami langsung kasih tahu aja jawabannya. Dan jawabannya yang ini, yang atas adalah benar nih sobat belajar nih. Jadi pada zaman pendudukan Jepang banyak sekali yang namanya ilmuwan Indonesia atau tenaga-tenaga yang berpendidikan di Indonesia mengambil sikap kooperatif. Nah, tapi alasannya sebabnya ini bangsa Indonesia ini tidak malah menyukai Jepang nih sobat belajar karena Jepang secara tidak langsung menyingkirkan yang namanya kekuasaan Belanda nih sobat belajar dari Indonesia.
Makanya pada saat itu, dengan Jepang yang melancarkan slogannya bahwa Jepang adalah cahaya Asia, Jepang pelindung Asia, seperti itu, rakyat Indonesia sedikit percaya bagaimana Jepang bisa nge-treat Indonesia ini menjadi negara yang merdeka, seperti itu. Makanya pernyataan yang ini, yang bawahnya adalah tidak benar atau salah. Kayak gitu sobat belajar. Oke, sekarang Kak Abi akan lanjut ke soal berikutnya. Nomor 11 nih sobat belajar. Wah, ternyata kita jumpai yang namanya soal sebab akibat nih sobat belajar. Soal sebab akibat ya. Ini kita nomorin dulu. Nomor 11. Gerakan 3A nih. Sekarang kita udah bahas gerakan 3A. Gerakan 3A merupakan salah satu bentuk kerjasama antara golongan nasionalis Indonesia dengan pihak Jepang. Sebab pemerintah pendudukan Jepang menganggap gerakan 3A sangat efektif. Apakah benar gerakan 3A ini sangat efektif atau malah tidak efektif? Nah, terus gerakan 3 ini merupakan salah satu bentuk kerjasama Indonesia sama Jepang kah? Yang berasal dari golongan nasionalis. Kak Abi kasih waktu sama sobat belajar semua untuk jawabnya. Kira-kira jawabannya benar-benar atau benar salah atau salah benar ya? Ya langsung aja Kak Abi akan kasih tahu ke sobat belajar jawabannya. Ini jadi gerakan 3A merupakan salah satu bentuk kerjasama antara gerakan nasionalis Indonesia dengan Jepang. Itu benar nih sobat belajar. Jadi ini merupakan kebenaran. Jadi pada saat itu Jepang memang berusaha menarik semua golongan yang ada di Indonesia buat bergabung dengan yang namanya pemerintahan Jepang nih. Jadi Jepang berusaha buat menarik mereka semua untuk percaya kalau misalnya Jepang nih benar-benar bisa membawa Indonesia kepada yang namanya kemerdekaan tuh sobat belajar kayak gitu. Nah terus kita lihat di sini sebabnya. Nah, sebab pemerintahan pendudukan Jepang menganggap gerakan 3A sangat efektif. Nah, ternyata pada lapangannya atau pada kenyataannya, gerakan 3A ini bukan gerakan yang efektif nih Sobat Belajar. Jadi mereka di gerakan 3A ini adalah malah gagal seperti itu dan digantikan oleh organisasi berikutnya. Kayak gitu, berarti ini adalah salah nih Sobat Belajar. Jadi yang sangat efektif ini adalah pernyataan yang salah. Kayak gitu. Oke. Sekarang sobat belajar udah tahu ya kalau misalnya gerakan 3A ini adalah gerakan yang memang dikumpulkan oleh Jepang dari kalangan rakyat Indonesia yang bersikap nasionalis kayak gitu. Sekarang kita lanjut lagi nih sobat belajar ke soal berikutnya. Soal nomor 12. Nah, kira-kira soal nomor 12 ini apa nih? Wah, ini soal berhubungan nih sama yang tadi nih sobat belajar. Organisasi yang dibentuk untuk menggantikan golongan 3A adalah apa nih sobat belajar? Jadi ternyata kan tadi kalau misalnya sobat belajar kita nyimak, tadi kita udah bahas gerakan golongan 3A ini adalah gerakan yang kurang efektif atau bahkan tidak efektif nih sobat belajar. Dan akhirnya pemerintah Jepang ini menggantikan organisasi 3A ini dengan yang namanya organisasi baru. Nah kira-kira sobat belajar tahu nggak sih apa sih organisasi barunya? Sebagai pengganti dari organisasi gerakan 3A, Kak Abi kasih waktu sobat belajar buat menjawab. Nah, sekitar kurang lebih 10 detik. Apakah Putra, ataukah Jawa Hokokai, ataukah Gerakan Asia Raya, atau Kompetai, atau Busindo? Kira-kira jawabannya apa? Ya, Kak Abi akan jawab sekarang. Jadi, pengganti dari yang namanya gerakan 3A ini adalah gerakan putra nih Sobat Belajar. Jadi gerakan putra dinilai lebih efektif ketimbang dari gerakan yang dibentuk sebelumnya, yaitu gerakan 3A ini. Makanya gerakan putra dinilai efektif, dinilai dan diharapkan lebih efektif lagi fungsinya daripada gerakan 3A tadi. Kayak gitu sobat belajar. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke soal berikutnya sobat belajar. Soal nomor 13 ya.
3 soal terakhir ya Sobat Belajar. Nah, ini dia. Berikut ini adalah salah satu dari tokoh 4 serangkai pemimpin putra. Ya, soalnya berhubungan ya Sobat Belajar. Jadi salah satu dari 4 serangkai pemimpin putra. Kira-kira siapa ya pemimpin putra itu? Apakah A. Ahmad Subarjo? Apakah B. Muhammad Yamin? Atau C. Kiai Haji Mas Mansur? Atau D. Supomo? Atau E. Sayuti Malik? Kira-kira apa nih jawabannya? Jadi Kak Abi kasih tahu dulu ke Sobat Belajar. Ternyata gerakan 3A ini pemimpinnya itu gerakan putra maksud Kak Abi. Pemimpinnya itu ada yang pertama, Insinyur Soekarno. Nah, kemudian yang kedua ini pendirinya atau pemimpinnya itu Muhammad Hatta. Terus yang ketiga ada yang namanya Ki Hajar Dewantara. Terus dan yang keempat, siapa kira-kira Sobat Belajar jawabannya? Untuk yang keempat, ya jawabannya Kak Abi langsung kasih tahu aja. Yang keempat dari 4 serangkai itu adalah Kiai Haji Mas Mansur nih Sobat Belajar. Jadi Kiai Haji Mas Mansur, kemudian Ki Hajar Dewantara, kemudian Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta itu merupakan tokoh 4 serangkai dari yang namanya pemimpin putra di Indonesia kayak gitu. Jadi pemimpin putra ini dinilai lebih efektif ketimbang gerakan-gerakan sebelumnya oleh tentara Jepang. Seperti itu Sobat Belajar. Oke, sekarang kita akan lanjut ke soal kedua dari terakhir. Yang ini sudah mengerti ya Sobat Belajar. Harus diingat tokoh 4 serangkai tadi. Terus, oke, nomor 14. Nah, nomor 14 masih soal sebab akibat, kita jumpai lagi. Kira-kira apa ya? Baca bareng-bareng. Golongan nasionalis Islam memperoleh lebih banyak kelonggaran dibandingkan dengan golongan nasionalis sekuler. Nah, jadi kalau misalnya pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, apakah golongan nasionalis Islam itu diberikan kelonggaran daripada golongan sekulernya? Nah, di sini ada sebabnya nih, karena golongan nasionalis Islam dianggap bersikap anti Barat. Kayak gitu. Apakah benar nih golongan nasionalis Islam pada zaman pendudukan Jepang dinilai anti Barat, makanya dia diberikan kelonggaran? Kira-kira jawabannya apa nih Sobat Belajar? Benar-benar atau benar salah? Atau salah benar? Dipikirkan baik-baik, Sobat Belajar, jadi harus tahu dulu kenapa sih yang namanya organisasi-organisasi Islam masih bisa eksis atau still eksis sampai dengan sekarang, karena pada masa itu Jepang memberikan kelonggaran nih. Wah, jawabannya sudah kami kasih tahu. Jadi berarti ini benar nih Sobat Belajar. Nah, jadi gerakan nasionalis Islam ini benar banget diberikan kelonggaran sama yang namanya pendudukan Jepang. Karena gerakan nasionalis Islam dinilai itu bersikap anti Barat yang memang mereka membawa prinsip gold, gospel, dan glory di sana. Jadi ada kata-kata gospelnya yang berarti menyebarkan agama Kristen. Makanya golongan nasionalis Islam dinilai anti Barat. Nah, ini benar nih Sobat Belajar. Dan ini berhubungan nih Sobat Belajar. Berarti jawabannya kayak gitu. Oke, soal seperti ini udah ngerti ya Sobat Belajar kenapa organisasi Islam masih boleh bertahan pada masa penjajahan dari tentara Jepang atau pada masa pendudukan pemerintahan Jepang di Indonesia. Sekarang kami lanjut ke soal yang terakhir di nomor 15. Nah, soal 15, organisasi Belanda yang tidak dibubarkan pemerintah Jepang nih ternyata. Jadi pada saat pemerintahan Belanda nih Sobat Belajar, ternyata Belanda juga membentuk sebuah organisasi di Indonesia. Nah, akhirnya pada saat Belanda sudahkah tidak di Indonesia lagi, kemudian digantikan sama yang namanya penjajahan Jepang, biasanya organisasi-organisasi itu tuh langsung dibubarkan sama Jepang, biar nggak ada yang namanya antek-antek dari Belanda, ceritanya seperti itu. Dan ternyata
Apa nih, ada yang tidak dibubarkan, yaitu ini dia isinya. MIAI itu adalah salah satu yang namanya organisasi yang tidak dibubarkan oleh tentara, oleh pemerintahan Jepang karena organisasi itu dinilai tidak mengganggu kestabilan dari kehidupan pemerintahan Jepang di Indonesia. Walaupun itu kita ketahui merupakan bentukan dari Belanda, sobat belajar. Nah, itulah tadi yang namanya contoh-contoh soal yang biasanya keluar dalam ujian UTBK nih sobat belajar. Semoga semakin banyak kita ngerjain soalnya, sobat belajar di rumah semakin mantap lagi buat ngerjain soal-soal UTBK. Karena kalau menurut Kak Abi, tipsnya biar sobat belajar lancar dalam menjalani atau mengerjakan soal secara cepat, itu sobat belajar harus banyak latihan. Nah, sobat belajar gimana? Semoga pelajaran tentang sejarah pendudukan Jepang di episode kali ini bisa membawa sobat belajar semua untuk ngerti lagi tentang yang namanya pendudukan Jepang di Indonesia. Biar ngerjain soal UTBK-nya semakin lancar. Karena belajar itu mudah, ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!